Hai semua, terima kasih karena kalian udah klik video ini di channel Manfauni. Di video kali ini aku bakalan cerita tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi seleksi PPG Prajabatan ya. Karena sebentar lagi bakalan dibuka PPG Prajabatan gelombang 3 dan udah banyak yang pada nanyain, "Kak, kapan sih dibuka PPG gelombang 3 dan lain sebagainya." Dan ini kebetulan juga aku masih pakai baju hitam putih gini ya, karena emang ini aku tagnya di hari Senin dan emang seragamnya Senin Selasa tuh pakai pakaiannya kayak gini. Jadi aku belum sempat ganti baju, langsung bikin video buat kalian. Oke, langsung aja. Jadi untuk mengikuti seleksi PPG Prajabatan, khususnya nanti di gelombang 3, itu aku yakin banget sistemnya nggak jauh beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Karena pengalaman aku, untuk tesnya sendiri itu ada 3 tahap gitu ya seleksinya. Yang pertama administrasi, yang kedua itu ada substantif, dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, di video-videoku sebelumnya aku udah sempet nih bikin beberapa pengalaman aku yang berkaitan dengan seleksi tahap 2 dan juga tahap 3. Jadi kalau kalian yang belum nonton, boleh banget untuk ditonton dulu karena udah lumayan banyak banget yang pada sharing juga pengalaman-pengalaman saat mengikuti seleksi PPG Prajabatan. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah support video aku, udah like, comment, subscribe, share ke teman-teman, atau bahkan udah ngaktifin lonceng notifikasi. Thank you banget. Dan buat teman-teman yang baru aja lihat wajah aku nih di video kalian, boleh banget untuk klik subscribe dan juga klik lonceng notifikasi karena aku bakalan sering sharing video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama, yang paling penting banget menurut aku adalah teman-teman harus bisa melihat dulu nih kira-kira syarat dan ketentuan untuk bisa mengikuti PPG Prajabatan itu apa aja. Misalnya nih dari segi usia maksimalnya berapa, terus juga dari segi linearitas jurusannya itu harusnya kayak gimana, lulusannya minimal D3 atau S1. Dan pengalaman aku juga ada beberapa teman-teman aku yang dia itu bukan dari jurusan pendidikan, tapi dia ikut PPG Prajabatan karena pengen jadi guru gitu ya. Jadi emang ada beberapa jurusan yang bisa linear dengan PPG Prajabatan ini. Misalnya dari matematika nih Kak, bisa nggak kalau misal ikut ke pendidikan IPA gitu ya. Sebenarnya semuanya udah jelas banget karena ada di website resminya PPG Prajabatan. Nanti teman-teman bisa cek aja untuk linearitasnya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan jurusan teman-teman gitu. Terus teman-teman juga harus melihat nih LPTK-nya sebarannya di mana aja yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Kayak misalnya nih di jurusan aku, karena aku dari pendidikan sosiologi dan aku tinggalnya di Jawa Tengah, maka LPTK yang kemungkinan pada saat itu hanya ada di UNES dan juga di UNS gitu ya, yang ada di Jawa Tengah. Tapi ada bedanya juga ketika di gelombang 2 ternyata boleh milih gitu ya. Jadi kita boleh milih untuk prioritas 1 pilihan mana, pilihan keduanya mana. Dan buat aku ini penting banget di mana lokasi kita untuk kuliah gitu ya. Karena ini berkaitan dengan gimana teman-teman, apa masih kerja atau ibu rumah tangga atau bagaimana. Kayak aku misalnya, aku harus resign dari pekerjaan aku dan fokus untuk PPG karena emang nggak bisa disambi gitu, nggak bisa ya. Jadi harus aku resign, kemudian aku fokus untuk kuliah di PPG Prajabatan ini. Tapi ada juga teman aku yang emang karena satu domisili gitu ya, masih gak jauh dari lokasi LPTK, jadi dia masih sambil ngajar di sekolahnya begitu. Jadi gak harus resign kayak aku. Jadi intinya sebelum ikut PPG Prajab ini harus benar-benar dibicarakan dulu gitu ya, sama suami, sama istri, sama anak, ataupun juga dengan pasangan teman-teman, dengan keluarga. Karena untuk kedepannya itu memang ada beberapa hal yang harus dipikirkan dengan matang, ya bahkan harus juga dikorbankan gitu ya, untuk bisa fokus menjalani PPG Prajabatan ini. Dan yang gak kalah penting dari persiapan untuk seleksi gelombang 3 ini adalah soal finansial ya teman-teman. Karena perlu digarisbawahi PPG Prajab ini yang dibiayai hanya biaya pendidikannya aja. Jadi untuk kos, untuk transport dan lain sebagainya itu kita pakai biaya sendiri. Jadi mau gak mau kita tetap harus membiayai hidup kita selama kita kuliah. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan apakah teman-teman ini udah masuk Dapodik atau belum, udah masuk Simpatika atau belum. Kalau di gelombang 1, di gelombang yang aku ikuti, itu syaratnya Dapodik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang di Simpatika masih bisa ikut. Tapi untuk di gelombang 2 itu sudah berbeda, jadi yang Simpatika pun nggak bisa ikut ya. Dan untuk gelombang 3 kemungkinan juga nggak jauh beda dengan gelombang 2. Jadi wajib banget untuk memperhatikan apakah teman-teman ini udah terdaftar di sistemnya atau belum.
Dan buat teman-teman nih yang dari kemarin nanyain, Kak, kapan dibuka PPG Prajab gelombang 3? Nah, sebenarnya sambil menunggu waktu rilisnya dari website resminya PPG Prajabatan, teman-teman bisa banget sambil belajar, sambil nyiapin mental gitu ya, dan lain sebagainya untuk menghadapi tesnya. Jadi ketika udah dikeluarin tuh pengumumannya, teman-teman udah siap kapan harus tes atau apa aja berkas-berkas yang perlu disiapin, dan pasti berkaca dari gelombang-gelombang sebelumnya. Kalau untuk sistem kuliahnya sendiri, sepengalaman aku di semester 1 kemarin itu berbeda dengan sekarang gitu ya. Kalau misalkan kemarin itu aku menggunakan 5 hari, yang 3 hari itu untuk kuliah di kelas, dan yang 2 hari itu untuk PPL di SMA Sekolah Mitra. Dan untuk yang semester 2 ini menggunakan sistem blok, jadi artinya untuk di awal-awal itu dipadatkan dan kita harus mengerjakan LMS dulu, materi dulu di kelas selama kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu sisanya kita fokus ke PPL gitu. Jadi emang porsi PPL-nya lebih banyak daripada semester 1. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit tips untuk bisa menghadapi PPG gelombang 3 buat teman-teman yang mau join. Semoga aja bisa sukses dan bisa lolos sampai tahap akhir nanti. Dan terima kasih karena kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!